Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan lanjutan yang kemarin, yaitu pembahasan tryout kedua SKP CPNS PGSD. Kalau yang kemarin sudah pedagogik dan PKN, kali ini adalah bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke soal dan pembahasan, jika video ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update info yang terbaru, dan jangan lupa sharing ke teman maupun saudara Anda. Jangan sia-siakan kesempatan belajar ini supaya Anda bisa meraih impian Anda menjadi ASN pada tahun ini. Ini langsung saja ke nomor 45 karena bahasa Indonesia di nomor yang 45. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan dengan anak usia kelas 1 SD. Misalnya, bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan, yaitu yang B, sosiolinguistik. Apa itu sosiolinguistik? Ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan mengapa masyarakat berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Mempelajari cara masyarakat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda dapat memberikan banyak pengetahuan tentang cara kerja bahasa dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan hubungan sosial dalam suatu komunitas dan cara masyarakat menyampaikan dan mengonstruksi aspek identitas sosial mereka melalui bahasa yang mereka gunakan. Soal selanjutnya, di antara kalimat berikut yang paling benar yaitu yang A, Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. Kalau yang ini, istana negara ini kecil, ini belum tepat. Sedangkan yang C, presidennya ini harusnya besar. Sedangkan yang D, ini pemilihan gubernur karena bukan nama itu. Jadi ini kecil. 47, pembentukan frasa dalam bahasa Indonesia digunakan hukum DM atau diterangkan, menerangkan. Frasa meja hijau menunjukkan sifat bahasa, yaitu sistem, yaitu yang sifat bahasa ada sistemnya. 48, pada kalimat Adi memiliki hobi memelihara ikan. Hiponim kata ikan adalah yang D, ikan tuna. Hiponim adalah suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok, jenis, atau satuan tertentu. Makna yang terkandung dalam hiponim tercakup dalam arti yang lebih umum. Hipernim adalah kata umum dan disebut juga sebagai superordinat. Hipernim mencakup makna yang terkandung dalam hiponim. Jadi hiponimnya adalah ikan tuna karena ikannya itu tadi adalah kata umumnya, sedangkan hiponim kata khususnya. Berarti kata khususnya dari ikan bisa ikan tuna. 49, kata pantai pada kalimat mereka rekreasi di Pantai Losari terdiri dari titik-titik fonem, yaitu 5. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Soal 50, begitulah yang dikatakan orang kelima, cincin emas yang didapat suamiku ini memang bertuah karena diberi oleh orang pintar yang berilmu tinggi. Sebenarnya aku tak mau percaya semua ini, tapi informasi budaya yang kita peroleh dari panggilan prosa di atas adalah yaitu yang C, kepercayaan masyarakat tentang cincin bertuah. 51, di antara pernyataan di bawah ini yang benar adalah yaitu yang C, berbicara termasuk keterampilan aktif produktif, karena ini sudah jelas karena berbicara itu adalah
kemampuan produktif. 52. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara yaitu yang C, menghilangkan kata dengan. Jadi langsung perkembangan teknologi. Kata dengan ini sebenarnya tidak berfungsi karena tanpa ada kata dengan, kalimat di atas sudah baku. Jadi bisa berdiri sendiri. Perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Jadi dengan itu kan pasti ada kalimat di depannya, sedangkan ini kalimat di depannya tidak ada. 53. Pemenggalan suku kata yang benar dari kata abstraksi adalah, jadi yang benar ini abstraksi. 54. Kegiatan apresiasi puisi di bawah ini yang termasuk kegiatan apresiasi ekspresif adalah yaitu yang B, memahami sikap penulis terhadap pokok persoalan dalam puisi. 55. Siswa mampu berpidato. Aspek yang dapat dinilai untuk mengukur ketercapaian KD tersebut adalah berpidato itu berarti yang dinilai adalah lafalnya, intonasinya, ekspresi, dan penampilannya. 56. Salah satu sifat bahasa adalah bersifat manasuka. Maksud dari sifat manasuka tersebut adalah yaitu yang B, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Jadi tidak ada hubungannya, ini manasuka karena berasal dari masyarakat sendiri, jadi tidak ada acuan khususnya. Jadi bahasa itu bersifat manasuka. 57. Dalam pembelajaran membaca permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali metode cerita. Metode cerita ini bukan di awal permulaan membaca, ini tidak bisa. Jadi pada awal membaca itu metodenya adalah metode kupas rangkai suku kata, metode kata lembaga, dan metode SAS. Soal yang terakhir di bawah ini yang merupakan kalimat yang mengalami perubahan sinestesia adalah yaitu yang C, dikala sedih seperti ini, aku merasa semua yang ada di dunia ini begitu gelap. Di ini sinestesia, kata gelap pada kalimat di atas umumnya identik dengan indera penglihatan atau mata. Namun pada kalimat di atas, kata tersebut mengalami pergeseran makna sinestesia. Dengan demikian, makna tersebut pun kini identik dengan indera perasa. Hal itu bisa dilihat dari adanya penggunaan kata merasa pada kalimat di atas. Cukup sekian penjelasan atau pembahasan tryout kedua Bahasa Indonesia kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.